semua, salam Fransiskus Pasca IBN. Saya Cindy Octavia dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah, yaitu Syarikat Dagang Islam. Selamat menyaksikan. Syarikat Dagang Islam atau SDI didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Tapi ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Syarikat Dagang Islam ini dibentuk pada tahun 1911. Tujuan ia mendirikan organisasi ini adalah untuk mewadahi pedagang Islam yang menentang politik ekonomi Belanda pada saat itu. Saat itu Belanda memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Tujuan SDI ini juga agar pedagang Islam dapat bersaing dengan para pedagang asing, terutama para pedagang dari Tiongkok. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, tujuan SI yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang, 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, yang keempat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, dan yang kelima, hidup menurut perintah agama. Keanggotaan SDI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Tujuannya untuk membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. SDI mengadakan kongres pertamanya di Solo pada tahun 1906. Nama SDI di sini diganti menjadi Syarikat Islam atau SI. SI awalnya merupakan organisasi di bidang sosial dan ekonomi saja. Namun lama-kelamaan organisasi ini juga bergerak di bidang politik. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Belanda. Pada tanggal 10 September 1912, pada saat HOS Cokroaminoto memimpin SI, ia menghadap notaris untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. SI mendapat pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. HOS Cokroaminoto mengubah yurisdiksi SDI atau SI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut, sehingga SI berkembang pesat di bidang sosial dan ekonomi serta juga politik. Dengan adanya unsur politik, orang-orang yang berhaluan komunisme banyak yang masuk ke organisasi SI ini, sehingga menimbulkan konflik ideologi yang bersifat internal terjadi dalam organisasi ini. Kelompok yang berhaluan komunis ini semakin radikal. Keadaan ini disusul dengan perpecahan dalam organisasi. Anggota SI banyak yang memisahkan diri dan akhirnya mendirikan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Contoh-contoh anggota SI yang berhaluan komunis seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. SI sudah beberapa kali mengganti namanya, mulai dari yang pertama yaitu CSI atau Sentral Syarikat Islam pada tahun 1916. Yang kedua yaitu PSI atau Partai Syarikat Islam pada tahun 1920. Dan yang ketiga ada PSIHT atau Partai Syarikat Islam Hindia Timur pada tahun 1923. Dan untuk ketiganya ini saya tidak dapat menemukan logonya. Dan yang keempat adalah PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1929. Yang kelima yaitu Syarikat Islam atau SI pada tahun 1973 hingga sekarang ini. Hingga saat ini, SI masih tetap bereksistensi dan memiliki ketua umum yaitu Dr. Hamdan Zulfa SHMH. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan. Salam Fransiskus Pasca IBN. Dadah.